Good morning student, ketemu lagi dengan Miss Ratna di bahasan terakhir. Kali ini Miss Ratna akan mix antara tema yang kemarin dan sekarang, yaitu tema combine things at home, sedikit saja nanti, dan school. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang bagaimana cara menanyakan sesuatu di asking something atau menanyakan sesuatu. Sebelum kita belajar tentang menanyakan sesuatu, kita akan belajar dulu tentang auxiliary verb, kata kerja bantu. Ada is, am, are, dan ada do, does. Singular dan plural. Jadi subjek ada dua, yaitu singular, subjek tunggal, dan plural, subjek jamak atau lebih dari satu. Untuk subjek tunggal ada dia laki-laki he, dia perempuan she, dia benda atau hewan it, dan nama orang jumlah satu menggunakan is atau does. Lalu untuk subjek lebih dari satu yaitu mereka, they, kami, we, kamu, you. Nama orang lebih dari satu menggunakan are atau do. Lalu yang terakhir adalah aku atau saya, I, menggunakan am atau do. Selain auxiliary verb, kata kerja bantu, kita nanti juga akan belajar demonstrative pronoun atau kata tunjuk. Ada apa saja di kata tunjuk? Ada dua macam ya, singular dan plural. Untuk kata tunjuk singular ada ini, this, itu, that, ini atau itu, it. It bisa berarti ini atau itu, that hanya berarti itu, this hanya berarti ini. This, that, it menggunakan is, hanya is. Lalu untuk plural, ini this, itu those. Ada dua ya. Untuk ini this, itu those, menggunakan are. Cara membacanya, kalau ini tunggal dibaca this. Ini lebih dari satu dibaca this. This, that, those. Menggunakan is untuk tunggal, menggunakan are untuk lebih dari satu. Yang pertama adalah question tentang yes no question. Contoh pertama, is it a blackboard? Apakah ini sebuah papan tulis? Kalau jawabannya ya, berarti yes it is, ya benar. Kalau jawabannya tidak, berarti no it is not, tidak, itu tidak benar, atau bisa diartikan tidak, itu salah. Contoh kedua, is this a pen? Apakah ini sebuah ballpoint? Bila jawabannya benar, yes this is. Bila jawabannya salah, no this is not. Lihat di sini it, di sini it juga harus sama. Di sini is, di sini is. Di sini this, dalam jawaban juga harus this. Dalam pertanyaan is, dalam jawaban juga harus is. Kalau ada no di depan, harus ada not di belakang. Yes, selesai pada is. No, harus ada not di belakang. Contoh selanjutnya, is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Kalau dia seorang guru, maka menjawabnya yes, he is. Subjeknya diletakkan setelah yes dan to be-nya. Bila bukan, no, he is not. No, he, subjek turun, is, dan not di belakang. Dalam mengartikan, jangan hanya diartikan benar atau salah. Bisa diartikan dia seorang guru, atau ya itu adalah sebuah pena atau ballpoint. Tidak, itu bukan sebuah papan tulis dan sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk jamak, are those pillows? Those menunjukkan jamak, maka dari itu kata tanyanya pakai are. Kalau tadi pakai is, sekarang pakai are. Are those pillows? Apakah itu bantal? Jawabannya ya, yes, those are. Jawabannya no, no, those are not. Are these pencils? Apakah ini pensil?
Bantal dan pensil di sini ditulis satu saja, tapi artinya banyak karena di sini menunjukkan banyak, lebih dari satu. Kalau jawabannya yes, maka jawabannya yes, these are. Kalau tidak, no, these are not. Are they students? Apakah mereka siswa? Subjeknya they. Bila jawabannya ya, yes, bila jawabannya ya, yes, they are. Bila jawabannya tidak, no, they are not. Tidak, mereka bukan siswa. Bisa diartikan tidak, salah, atau tidak benar, atau bukan. Kita luas saja dalam mengartikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang things atau benda-benda. Contoh pertama, what thing is it? Benda apakah itu? It is globe. Kalau dalam pertanyaan it, maka dalam jawaban juga it. Itu adalah sebuah bola dunia. Kalau tunggal, bendanya tunggal atau satu, usahakan menggunakan artikel en sebelum kata benda. What things are these? Karena ini bendanya banyak, maka thing-nya ditambah s di belakang. Benda-benda apakah ini? Dalam pertanyaan kata terakhirnya this, maka dalam jawaban juga harus this. These are maps. Ini adalah peta. What things is this? What thing is this? Benda apakah ini? This is a knife. Dalam pertanyaan this, maka dalam jawaban juga harus this. Ini adalah sebuah pisau. What things are those? Those itu untuk jamak. These ini untuk jamak atau lebih dari satu. Dalam pertanyaan those, dalam jawaban juga harus those. Those are blankets. Itu adalah selimut. Walaupun di sini hanya ditulis satu kata, peta, selimut, tapi ini dalam jumlah banyak karena di sini ada s, di sini ada s, yaitu jamak atau lebih dari satu. Yang terakhir adalah tentang profession. Kalau di dalam sekolah, di sekolah biasanya hanya ada guru, kepala sekolah, murid, dan penjaga sekolah. Yang pertama, who is she? Siapakah dia? Di sini she, dia untuk perempuan. Dalam pertanyaan she, dalam jawaban she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Karena di sini tunggal, maka usahakan menggunakan artikel en juga. Lalu who is Mr. Andy? Siapakah Pak Andi? Mr. Andy sebagai subjek letakkan di depan. Mr. Andy is a headmaster. Mr. Andy adalah seorang kepala sekolah atau Pak Andi adalah seorang kepala sekolah. Who are they? Siapakah mereka? They are students. Karena ini lebih dari satu, they are, maka tidak memakai artikel en seperti ini dan ini. Students memakai s di belakang, maka itu muridnya lebih dari satu. They are students. Mereka adalah siswa. Yang terakhir, who are you? Dalam pertanyaan you, dalam jawaban harus berubah menjadi I am a novice boy. Saya adalah seorang petugas kebersihan. Di sini seharusnya ada seorang petugas kebersihan. Sekian untuk menanyakan sesuatu, baik itu benda maupun profesi. Setelah ini, Miss Ratna minta kalian untuk mencatat dari slide pertama ini, judul, lalu yang kedua, 3, 4, 5, 6.
Ada 6 slide yang harus kalian catat di buku tulis. Lalu nanti ada tugas di LKS dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih.